Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Mariana Cahyana Baban dengan NIM 2103411000058. Pada ini saya akan menampilkan mengenai satu sistem akustik untuk pemenuhan mata kuliahan akustik kelautan dari tugas Pak Asari Wijaksono. Langsung saja. Gambar tersebut itu mendeteksi kedalaman maupun apa saja yang ada di dalam air, yaitu laut. Sistem akustik pengertiannya itu merupakan suatu teknologi survei untuk mengetahui batimetri atau kedalaman dengan pendekatan yaitu bawah air, yang dimana membutuhkan suatu perangkat elektronik yang dibantu untuk merekam gelombang suara yang dipantulkan supaya dapat mendeteksi dan memodifikasi suara gelombang tersebut untuk mendapatkan hasil kedalaman maupun apa saja yang akan didapatkan dalam objek dalam laut. Sistem akustik terbagi menjadi dua, yaitu sistem akustik aktif dan pasif. Saya akan menjelaskan mengenai sistem akustik aktif. Sistem akustik aktif ialah sistem untuk mengukur jarak dari objek yang ingin dideteksi dan diukur seperti layaknya sonar untuk pengukuran bawah laut, yang dimana itu saat threshold mengeluarkan gelombang suara dan itu mencapai objek yang dipantulkan kembali ke yang bisa diterima oleh detektor, dimana itu merupakan sistem akustik aktif. Lalu sistem akustik pasif. Sistem akustik pasif ini itu sangat sederhana, dimana gelombang suara yang datang yaitu dari objek pada perairan ataupun frekuensi yang terjadi pada bumi, yaitu contohnya seperti tekanan bawah air, suara makhluk hidup seperti paus ataupun mamalia lainnya, dan juga suara dari gempa bumi yang dihasilkan oleh seismik. Next. Ini merupakan 3 perangkat yang dimana digunakan pada sistem akustik kelautan. Yang pertama itu ada sonar atau biasa dibilang sound navigation and ranging, dimana sonar ini adalah perangkat dari kelautan untuk mendeteksi serta menentukan jarak suatu benda yang ada di bawah laut. Sistem sonar bekerja dengan menggunakan gelombang suara ultrasonik. Sonar yang terbagi juga menjadi 2, sonar aktif dan pasif. Sonar aktif pemancar dari transmitter, yaitu transmitter itu dari aliran listrik, lalu gelombang suara tersebut diubah menjadi transducer. Transducer itu dari aliran listrik menjadi gelombang suara, dan mengubah gelombang suara ini dipantulkan ke dalam air sehingga mendapatkan deteksi objek tersebut memantulkan kembali ke detektor. Lalu sonar pasif ini merupakan gelombang suara yang datang dari arah penerima, yaitu dari objek, lalu dipantulkan. Jadi pasif ini tidak mengeluarkan gelombang suara, melainkan menerima gelombang suara dari dalam air, yaitu objek, entah itu gempa bumi ataupun makhluk hidup. Next. Yang kedua, gambar kedua itu ada echosonder. Echosonder ini memiliki 3 macam, yaitu landline, single beam, dan multi beam yang akan saya jelaskan nanti. Lalu yang gambar ketiga itu ada fish finder. Fish finder merupakan alat pendeteksi seperti layaknya Google Maps, yang dimana akan mengarahkan kita lokasi dimana perkumpulan atau dominasi ikan berada, yang biasa digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Kedua ialah echosonder. Echosonder merupakan alat untuk mendeteksi kedalaman air laut yang bisa kita ketahui dari sinyal atau pantulan dari gelombang tersebut akan dipantulkan ke dasar laut dan atau objek yang akan direkam sehingga mendapatkan rekaman dari kedalaman. Echosonder itu terbagi jadi 3, ada multi beam, single beam, dan landline. Multi beam memancarkan 256 beam pada setiap pancarannya, yang dapat dilihat di nomor 3.
multibeam ini lebih efektif daripada echo sounder lainnya karena multibeam dari energinya yang cukup tinggi juga dapat melihat lebih di depannya itu ada apa dan di belakangnya juga ada apa. Lalu ada single beam. Single beam ini transducernya dipasang di sayap kapal, memancarkan gelombang satu beam yang dimana step pancarannya itu dipantulkan hanya di lokasi satu titik. Dan itu biasanya noise-nya. Gambar ini akan saya jabarkan simulasi di mana saat beam pertama kali memancarkan. Jadi saat di transducer dari listrik berubah menjadi gelombang suara itu dari transducer, dari transmit itu sinyal dari listrik mengubah ke suara, gelombang suara yang di transducernya tersebut dipancarkan dan dibiaskan dalam air dan mencapai ke bawah objek, yaitu target, dan dipantulkan kembali ke atas dari objek tersebut. Dipantulkan tersebut ada terpantulkan ke kanan ataupun ke kiri ataupun ke tepat didapatkannya itu pantulan, yaitu transducer. Lalu dihitung dari rumus, yaitu E sama dengan D. Kita mengetahui jarak kedalaman air laut yang sudah digunakan alatnya itu seperti single beam, multi beam. Next, jadi yang ketiga ini saya mengampilkan fungsi akustik. Fungsi akustik ini komunikasi dari makhluk hidup sehingga gelombangnya tersebut itu terdeteksi di alat seperti paus atau lumba-lumba menggunakan suara untuk berkomunikasi, sehingga dari jarak jauh komunikasi akustiknya tersebut terdeteksi di detektor. Lalu ada fungsi akustik yaitu navigasi, untuk navigasi dari gelombang suara yang didapatkan untuk mengukur kedalaman air dan memetakan dasar laut. Sistem sonar digunakan untuk kapal selam sehingga untuk navigasi tidak terjadinya suatu rintangan ataupun tersesat karena sudah memiliki peta untuk menentukan posisi akustik, juga untuk menemukan objek bawah air seperti ring minyak ataupun bangkai kapal karena kita sudah ukur di pakai memakai alat akustik. Lalu fungsi dari akustik tersebut ada yang ketiga, sensing. Sensing ini ialah dapat mendeteksi objek bawah air seperti gerombolan ikan atau kapal selam, bangkai kapal selam ataupun populasi ikan yang ada di sana ataupun objek-objek lainnya. Sistem sonar pasif mendengarkan suara yang dipancarkan, lalu inilah yang bisa digunakan dari fungsi akustik itu sensing, karena bisa mendapatkan objek bawah air tanpa harus memberikan gelombang suara gitu. Next, ada 3 hal yang mempengaruhi kedalaman air laut: salinitas, suhu, dan kedalaman. Yaitu yang pertama saya akan menjelaskan mengenai salinitas. Salinitas ini itu sangat mempengaruhi suatu kecepatan suara, gelombang suara. Mengapa? Karena kecepatan rambat suara di dalam air itu 4 kali lebih cepat daripada di udara. Karena apa? Karena partikel yang di udara ini kan renggang, sehingga kalau di air itu tekanannya itu tinggi, sehingga daya hantar gelombang itu lebih cepat daripada yang ada di udara. Lalu suhu. Mengapa suhu itu bisa mempengaruhi kecepatan gelombang suara? Itu karena semakin tingginya temperatur atau dinginnya suatu air, itu ruang dan waktunya membuat gerakan seperti arus air laut. Air laut kan bergerak dari dingin ke tempat yang hangat. Karena itu cenderung temperatur menyatu menjadi homogen secara vertikal maupun horizontal di dalam air. Itulah mengapa gelombang suara mempengaruhi oleh suhu. Yaitu yang ketiga, yang kedalaman. Kedalaman mempengaruhi cepat lambat suara di dalam air laut. Bertambahnya kedalaman, maka kecepatan suara akan bertambah juga karena adanya tekanan hidrostatis yang semakin besar dan bertambah kedalamannya. Berbicara mengenai zona,
zona kedalaman. Yang pertamanya adalah mix layer, zona paling atas. Zona paling atas itu dipengaruhi oleh sinar matahari yang masuk ke daerah muka air, mempengaruhi faktor perubahan kecepatan gelombang suara juga, karena gelombang suara di mix layer ini cepat karena menyesuaikan faktor perubahan gitu. Terus lalu yang kedua ada zona thermocline. Zona thermocline ini sudah harus menyesuaikan dari panas, misalnya dari hangat, dari mix layer menuju ke deep layer. Jadi adanya penurunan gelombang suara. Jadi kecepatan suara ini menurun dan kecepatan suaranya itu minimum karena terjadinya perubahan suhu yang drastis dan mendominasi faktor perubahan tekanannya. Yang ketiga, zona deep layer. Deep layer ini kecepatan suaranya itu meningkat karena apa? Sudah mendominasi di tempat yang dingin atau suhu yang dingin akibat faktor perubahan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih.